Mari kita lanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Syumusul Anwar halaman 79 ya. Menginjak di juz kedua dari kitab Syumusul Anwar. Qala al-malif rahimahullah wa nafana bi wa bilami fitarani amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk halaman 79 ini adalah mahabbah atau magic paling ampuh yang disandarkan dengan wifik kholisah ya. Wifik kholisah itu dulunya ada cerita. Wifik kholisah bentuknya seperti ini ya. Kalau di dalam kitab Jawahirul Lamaah itu untuk bentuk dari azimat kholisah itu ada di halaman 47. Jadi bentuk dari azimat kholisah atau mahabbah paling ampuh itu penulisannya semacam ini ya. Ini adalah bentuk dari azimat kholisah yang ada di dalam kitab Jawahirul Lamaah. Sebenarnya sama, cuman untuk tulisannya kalau yang di sini lebih kecil. Jadi kalau Anda punya kitabnya, Anda bisa buka di dalam kitab Syumusul Anwar halaman 80 atau di dalam kitab Jawahirul Lamaah yang tadi sudah saya sebutkan halamannya ya. Ini karena materi tulisan Arabnya banyak, dari halaman 79 sampai 80 tidak saya bacakan Arabnya, tapi saya akan terjemahkan bahwa mahabbah kholisah ini adalah pelet dari budak hitam legam tapi kelihatan cantik dan manis. Azimat kholisah merupakan salah satu raja ilmu pelet. Daya kekuatannya sangat luar biasa. Apabila azimat kholisah ini dipakai oleh seseorang, maka semua orang yang memandang kepada Anda akan timbul jatuh cinta dan akal akan tertarik kepada Anda. Bukan hanya itu saja, lebih dahsyat lagi, orang-orang yang memandang kepada Anda akan tunduk, patuh, taat kepada apa-apa yang Anda katakan. Azimat ini lebih dahsyat dari ilmu gendam. Banyak sekali pemimpin-pemimpin qabilah di Jazirah Arab yang dibuatkan azimat kholisah ini oleh As-Syekh Ibnu Haji At-Tilmisani Al-Mahrubi, naik derajatnya menjadi raja-raja di banyak negeri di Arab. Diriwayatkan di dalam kitab Syumusul Anwar dan kitab Jawahirul Lamaah bahwa Raja Harun ar-Rasyid mempunyai lebih dari 400 orang budak yang mempunyai paras cantik dan elok. Salah satu budaknya adalah bernama Kholisah, yang rupanya atau perawakannya paling jelek sekali dari 400 budaknya Raja Harun ar-Rasyid. Kulitnya hitam legam dan sangat buruk sekali bentuknya, tetapi kholisah, seseorang yang sangat dicintai oleh Raja Harun ar-Rasyid di lingkungan kerajaan, sehingga banyak sekali ahli-ahli syair yang mengejek Raja Harun ar-Rasyid karena cintanya pada budak kholisah. Tatkala budak kholisah wafat, Raja Harun ar-Rasyid masih saja menyenangi untuk melihat wajahnya budak kholisah karena cintanya Raja Harun ar-Rasyid terhadap kholisah. Dan dimandikanlah mayit kholisah oleh seorang wanita tua. Wanita tersebut mendapat
memasukkan gulungan kecil pada mayit Kholisoh yang diikat pada rambutnya, lalu wanita tua tersebut memakaikannya pada kepalanya karena tabarukan terhadap Kholisoh dan tidak merasa bahwa di dalam gulungan tersebut terdapat hirjis yang agung atau azimat yang agung. Lalu masuklah Raja Harun untuk melihat wajah Kholisoh yang terakhir. Tatkala raja melihat wajahnya, sang raja pun sangat marah sekali sambil pergi karena jeleknya wajah Kholisoh, lalu menengok ke wanita tua yang memandikan mayit yang membawa azimat tersebut. Maka seketika khodam rohani yang berada pada azimat tersebut masuk pada diri wanita tua tersebut dan menarik hati dan akalnya Raja Harun ar-Rasyid, sehingga Raja Harun tidak lagi memiliki dirinya sendiri seraya mengucapkan, "Aku mencintai kamu dan aku ingin menikahimu." Maka wanita tua itu menjawab, "Janganlah tuanku bercanda kepadaku karena aku tidaklah pantas untuk seorang raja." Maka Raja Harun Rasyid menjawab, "Aku sangat ridho untuk menikah denganmu." Maka tidak lama kemudian Raja Harun dan wanita tua yang memandikan mayat itu menikah. Tidak sampai 1 tahun, wanita tua tersebut telah menjadi wanita yang paling agung di kerajaan Harun ar-Rasyid. Demikianlah kerajaan menjadi gempar sekali. Sudah 2 kali Raja Harun ar-Rasyid berperilaku yang aneh, mengawini 2 wanita yang tak layak menjadi pasangannya, sehingga berita itu sampai kepada seorang ulama besar yang sangat dihormati kerajaan. Beliau Syekh At-Tilmisani Al-Mahrobi atau terkenal dengan sebutan Syekh Mahrobi. Kemudian Syekh Mahrobi berkesempatan pergi melawat berkunjung menemui Raja Harun ar-Rasyid ke istana. Setelah berbincang agak lama, kemudian Syekh Mahrobi berkata pada raja, "Wahai tuanku raja, sesungguhnya niat saya berjumpa ingin mengetahui dan berkenalan serta memberi nasihat kepada istri baru tuanku." Maka raja menyetujui dan memanggil istrinya, sehingga tatkala berjumpa segera saja Syekh Mahrobi berkata, "Gerangan apakah sesuatu benda yang ada pada dirimu yang belum lama ini didapatkan?" Maka karena memandang beliau ulama masyhur, segera saja wanita tua istri raja itu menyerahkan azimat yang ia dapatkan dari Kholisoh. Dan ketika azimat ini telah berada pada Syekh, maka berkatalah, "Wahai tuanku raja, sekarang lihatlah dan pandanglah baik-baik istri tuanku." Maka seketika itu terkejutlah Raja Harun ar-Rasyid melihat keadaan istrinya yang tampak kembali kepada keadaan dia yang sebenarnya, yaitu seorang wanita tua dan biasa. Kalau begitu sudah sepantasnya azimat ini menjadi pakaianku dan berikanlah kepadaku wahai Syekh. Ini ujar Raja Harun ar-Rasyid, "Tuanku, benda ini adalah pakaian hamba sahaya, tidak pantas untuk pakaian seorang raja. Akan tapi jika tuanku menginginkannya, baiklah, berikan saya waktu untuk menyempurnakan azimat ini sehingga menjadi pantas untuk pakaian tuanku." Demikian Syekh memberi saran. Demikianlah setelah Syekh menyempurnakan azimat itu, maka raja meletakkan pada mahkota sehingga derajat dan wilayah kekuasaan raja meningkat luar biasa dan menjadi sangat terkenal dan dikenal sampai masa sekarang, yang diantaranya tentang beliau ialah kisah 1001 malam. Ya. Isi yang terdapat pada azimat tersebut adalah 4 ayat mahabbah atau pelet dari 4 surat dalam Al-Quran, 9 asma mahabbah atau pelet, 4 nama malaikat muqarrabin, 4 nama malaikat pemimpin malaikat khodam rohani. Tata cara membuatnya, azimat Kholisoh harus ditulis pada hari Senin pertama yang
bulan lagi purnama, yaitu tanggal 14 Masehi. Penulisannya pagi-pagi jam 6 sampai jam 8. Setelah selesai menulis, membaca masing-masing ayat dan asma mahbah 41 kali sambil memegang ayat tersebut di atas kepala. Memakainya harus mempunyai wudhu. Kalau di dalam tradisi Arabic Magic itu disebut dengan Firis Ghosilah. Betul sekali, cerita lengkapnya bisa dibaca di kitab Sumusul Anwar wa Kunuzul Asrar halaman 80 ya, 80 sampai 86. Akan tetapi cara pembuatannya tidak bisa ngandelin kitab, mesti belajar langsung dari ahlinya karena tingkat kerumitannya. Wefik ini memiliki beberapa fungsi. Untuk fungsi yang berbeda pula tata cara penulisannya. Hal itu aku ungkap karena isim tersebut adalah sangat langka diberikan di Banjarmasin. Di sana disebut isim jariyah. Sementara di Palembang disebut isim kholisah. Karena selain daya asyanya yang spektakuler, ternyata juga dipakai sebagai pakaian para sultan di masa lalu untuk kejayaannya. Kalau untuk pengasihan dipakai di kepala, sedangkan untuk kejayaan dipakai sebagai cincin ya. Tata cara pembuatannya sangat rumit, diantaranya ialah ditulis pada Senin pertama pada bulan di mana sedang purnama penuh. Nah, ini azimatnya semacam ini. Kemudian tata cara penulisannya menggunakan minyak yakfaron ya. Kemudian setelah selesai sambil menghadap kiblat, Anda itu harus ucapkan ajibu ya ruhaniyatal uqul wajribuhum li bihaqi abil qasim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wayaka antusarifu fi maksiatin. Jadi takutlah Anda mengamalkan amalan ini untuk memelet buat kemaksiatan. Atau tahmilahu bila toharotin amdan. Atau di situ Anda memakai kholisah ini dibawa tanpa bersuci dengan cara sengaja. Fatubtila manfaatuhu, maka nanti akan batal kemanfaatannya. Wal buhur kula Jumatin ya, untuk penajamnya itu setiap malam Jumat Anda asapi menggunakan menyan yang wangi. Walaika bitaqwallah fi sirri wal alaniyah yanjah lakal maqasid. Dan Anda harus menetepi bertakwa kepada Allah, baik itu tingkah rahasia atau di tingkah khalayak rame, maka akan berhasil apa yang menjadi tujuan Anda. Ini adalah khasiat daripada kholisah ya. Ada di halaman 80. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.